Indonesia terus mendonia apabila mengalahkan Filipina semalam sekaligus melayakkan mereka ke pusingan ketiga dan juga melayakkan mereka ke Piala Asia tahun 2027. Aku predik Indonesia menang 2-1. Tengok-tengok Indonesia menang 2-0. Bolehlah sikit lah. Padang masih lagi buruk tapi permainan memang masih berkualiti. Gol pertama Indonesia semalam memang lawa gila. Gol dihasilkan oleh Tom Haye. Sepakan daripada jauh memang meletup gila bola tu. Lepas tu gol kedua datang daripada Rizky Ridho Ramdhani. Kedua-dua gol dihasilkan. Assist dia Tijo Aon. Ataupun sebutan dia macam ni? Ticho mantap . Tapi ketiga-tiga player ni aku dah pernah review dah pun. Tom Haye aku baru je review hari tu. So korang boleh scroll bawah-bawah sikit, korang akan nampak aku dah pernah cover dah tiga-tiga player yang menyumbangkan gol pada malam tadi. So inilah negara-negara Asia yang layak ke pusingan ketiga. Of course pusingan yang lebih susah. Kita ada Indonesia. Mana? Ada Indonesia kat situ. Orang tanya mana Thailand? Mana Malaysia? Malaysia kita dah tahulah memang mustahil nak lepas. Tapi ni Thailand pun sangkut juga. Dan Thailand lebih sedih. Sebab apa? Goal differentnya hanya beza satu je. Head to head sama. Goal different beza satu gol je bang. Jadi Thailand gagal. Kak Nathan Nedai. Kepada Indonesia saya ucapkan tahniah. Dan kalau anda nak saya cover lagi game-game Indonesia, make sure anda follow akaun ni. Terima kasih. Oke guys ya, saya perlu mengucapkan selamat kepada Timnas Indonesia yang sudah berhasil lolos ke round ketiga nanti untuk melaju ke babak kualifikasi Piala Dunia yang ketiga guys ya. Dan juga kemenangan semalam 2-0 atas Filipina. Akhirnya Indonesia bisa lolos juga ke Piala Asia untuk tahun 2027 tanpa harus melewati babak kualifikasi guys ya. Luar biasa permainan Indonesia dan kita tetap mendukung, mendoakan agar timnas kita ini terus maju dan berhasil lolos sampai ke Piala Dunia guys ya. Tidak ada yang tidak mungkin, kita doakan. Semoga dengan doa kita semua dapat menghantarkan mereka sampai ke Piala Dunia. Kita harus menciptakan lagi sejarah baru guys ya. Oke, kita akan dengarkan. Ini ada komentar dari netizen Indonesia dan juga netizen Malaysia ya, yang dimana netizen Malaysia ini agak kecewa guys ya dengan timnas dari Malaysia yang akhirnya mereka tersingkir untuk melaju ke round ketiga ya. Jadi satu-satunya dari Asia Tenggara ini hanya negara kita, negara Indonesia. Kita wajib bangga, tetapi ingat jangan kita terlalu berlebihan, terlalu sombong gitu ya, karena prosesnya masih panjang. Oke guys, kita lihat dulu komentar-komentarnya berikut ini. Halo sahabat Malaysia, gimana kamu? Nggak lolos karena selisih gol? Oh ya udah nggak apa-apa, semangat terus ya. Ya. Halo Thailand, kamu gimana? Nggak lolos karena head-to-head sama Cina. Wah sayang sekali, cuma ya, nggak apa-apa lah ya. Semangat. Halo Vietnam. Iya, nggak apa-apa nggak lolos. Cuman kamu kan masih ada satu pertandingan lagi. Tapi ya, percuma. Ya makasih ya. Halo AFF, ya. Oh iya, tenang. Indonesia masih tetap main kok di AFF. Cuman ya kita udah naik level sih. Jadi buat fun aja ya. Oke, terima kasih. Halo Argentina, ayo rematch. Tak perlu nak sedih sebab ini merupakan antara pencapaian terbaik pasukan kita. Pertama, kita menang 3 perlawanan, seri 1 dan kalah 2 kali. Maksudnya kita menang lagi banyak daripada kalah. Ini positif. Kedua, kita berjaya menang lawan Kyrgyzstan dan ikat mereka di tempat mereka sendiri, sedangkan ranking mereka jauh lebih tinggi daripada kita. Mereka sudah pasti malu sebab tak dapat kalahkan langsung pasukan ranking yang sangat teruk. Ketiga, kita selalu dikatakan kuat hanya di stadium kita saja. Tapi tengoklah perlawanan hari itu dengan Kyrgyzstan. Kita lawan kat tempat mereka,
penuh satu stadium, tapi boleh ikat mereka, siap Kyrgyzstan pula yang hampir kalah. Itu pun sebab penjaga golnya yang sangat perform. Macam tu juga Taiwan yang kalah di tempat mereka. Keempat, walaupun kita tersingkir, namun kita bagi saingan yang sangat sengit terhadap dua pasukan yang ranking jauh lebih atas daripada kita. Dan keenam, kita berjaya tambah poin FIFA dari dua perlawanan terakhir, bukan hilang poin. Ya, apa pula kata korang? Tuliskan dalam ruangan komen. Jangan lupa repost dan follow sekali. Menyala Timnas lolos round ketiga Piala Dunia. Indonesia menang mudah 2-0 ke atas Filipina dan mencipta sejarah lolos ke pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia. Timnas mengawal game dari minit pertama dan unggul dalam segala statistik termasuk possession dan peluang menjaringkan gol. Kalau berbanding dengan game sebelum ini menentang Iraq, permainan Timnas jauh lebih baik dan mantap. Chemistry dan kesefahaman antara player lebih baik dari sebelum ini. Mereka main dengan compact dan menggerakkan bola dengan lebih laju dan tepat. Serangan demi serangan kita tengok dan Filipina susah nak keluar dari kawasan mereka. Decision making juga lebih bagus di mana jika ada peluang, shooting terus dibuat sebagaimana gol pertama oleh Tom Hay. Profesor untuk Abam ialah man of the match dan merupakan engine untuk Timnas. Gol kedua header yang cantik dari Rizky Ridho yang menyelip masuk kawasan yang bahaya selepas free kick. Kredit juga patut diberi kepada Nathan yang memberi assist untuk kedua-dua gol. Walaupun Abam kecewa Harimau Melaya tak lolos pusingan seterusnya, tetapi sebagai jiran serumpun kita tumpuan gembira untuk anak-anak Shin Taeyong. Sekali lagi tahniah Timnas dan teruskan bangkit wahai Sang Garuda. Semalam Malaysia telah pun mengalahkan Chinese Taipei sebanyak 3-1, namun ia tidak cukup untuk melayakkan Malaysia ke pusingan seterusnya. First half aku rasa kelakar sebenarnya. Sebab yelah berangan, fans berangan, FAM berangan nak menang 6-0, 7-0, 8-0. Tengok-tengok minit 20 lah kena 1-0 dengan Chinese Taipei. Aku tengok tu tergelak lah. Yelah berangan je lebih, lah kena dulu kan. So first half memang barai lah. First half memang menyerangnya banyak tapi hasilnya tak ada. Masing-masing nak shoot daripada jauh. Okey, masing-masing duk ingat dia orang tu Cristiano Ronaldo ke apa ke, shooting daripada jauh, gameplay dekat dalam kotak penalti tak ada. Tiba-tiba Chinese Taipei dapat skor dulu. Defending kita macam biasalah, setiap game mesti kena bolos punya. And kita bolos dulu. Tapi second half improve lagi-lagi lepas substitution masuk. Kali ni Kim Panggon pandai pula bawa sub awal. Aku rasa sebab dia tengok video aku kot. Jadi akhirnya Malaysia dapat skor 3 gol dekat separuh masa kedua dan perlawanan habis dengan kemenangan 3-1. Tapi pula kedudukan terakhir dalam kumpulan D. Kalau Malaysia menang 20-0 pun semalam, tak cukup sebenarnya untuk pergi ke pusingan seterusnya sebab Kyrgyzstan seri dengan Oman. Bagi aku 3-1 tu sudah cukuplah, menanglah kan dengan Chinese Taipei compare dengan 1-0. Dan pendapat aku masih sama, kesilapan terbesar kita adalah tidak mengalahkan Kyrgyzstan dekat tempat diorang. Aku masih geram sebenarnya dengan persembahan second half waktu lawan Kyrgyzstan tu. Sebab first half kita okey, second half kita barai, lepas tu dia ni masuk substitution minit 86. Jadi tak mengubah apa-apa. Satu sama itulah yang menggagalkan kita ke pusingan seterusnya. Kalau kita menang, kita dah pun layak. Okay, korang boleh komen pendapat korang pasal Kim Panggon. Ada yang kata patut stay sebab ini adalah keputusan terbaik Malaysia dalam beberapa tahun ni. Pusingan kedua ni masih terbaik. Poin pun tak adalah teruk sangat 10 mata kan. Jadi korang boleh komen dekat bawah. Dan kepada siapa yang suka konten-konten bola sepak, bolehlah tekan butang follow. Lepas ni kita akan cover Euro pula. Oke guys ya, jadi publik Malaysia ataupun pecinta sepak bola Malaysia banyak yang kecewa juga guys ya dengan hasil dari timnya yang gagal melaju atau gagal lolos untuk ke putaran selanjutnya ya, atau mereka sebut pusingan selanjutnya ya. Dan akhirnya Indonesia adalah satu-satunya perwakilan dari Asia Tenggara yang akan bertanding ke round ketiga nanti guys ya. Dan semoga saja ya kita minta netizen atau rakyat Malaysia juga ikut mendoakan agar Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Amin. Bro, sekarang itu mindset gue itu tentang timnas itu udah berubah mengenai siapa nanti yang akan lawan timnas. Jadi
apakah ada yang sama gitu? Atau hanya gue aja sendiri? Bahwa mikir gak sih kalian kalau timnas gue itu kok jago banget gitu? Ini bukannya sombong ya, ini bukannya sombong sekali lagi, ini nggak sombong. Tapi ada kalanya kemarin gue sendiri gitu ya merenung pas dia udah menang gitu ya timnas Indonesia lawan Korea Selatan. Kayak merenung aja gitu bahwa ini timnas gue gitu. Bukan perkara dia menangnya ya, enggak, tapi perkara mainnya itu loh, cara mainnya itu gitu. Kita yang melihat dulu timnas Indonesia yang pegang bola aja nggak berani, apalagi akurasi passingnya itu kacau banget. Tapi sekarang gila nggak, mereka berani pegang bola, akurasi passingnya juga gila banget. Terus juga udah banyak shot on target gitu ya, udah berani banyak melepas tendangan ke gawang lawan. Itu nggak gua temuin dulu gitu. Nah ini masih ada on off gitu loh di otak gua. Apakah ada yang sama gitu loh? Apakah hanya gue sendiri aja yang mengalami hal demikian gitu? Dan dulu ya di otak gue ya, gue nggak bisa berimajinasi terlalu tinggi. Pokoknya kalau udah ketemu Vietnam, Thailand, itu udah paling jago, udah jantung gue udah berdebar gitu, udah nggak mikir ke level yang paling atas lagi, udah mikir Vietnam dan Thailand aja gitu, bahwa bisa nggak sih menang lawan Vietnam dan Thailand, udah itu otak gue udah sampai di situ gitu, karena lihat timnas gue kayak gitu. Tapi sekarang imajinasi gue itu berubah bro, nggak tahu ya apakah ini sama dengan kalian atau enggak, tapi imajinasi gue sekarang berubah tentang siapa lawan timnas gitu ya. Jadi bukan perkara Thailand dan Vietnam lagi. Sorry to say, bukannya sombong, tapi ini adalah fakta yang gue pikirkan saat ini gitu. Bukan sombong ya. Sekali lagi bukan sombong. Tapi sekarang itu lebih kepada gue dakdikduk nih kalau misalnya lawan Korsel. Gue dakdikduk banget kalau misalnya nanti lawannya Jepang atau negara Timur Tengah lainnya. Gue dakdikduk sekarang itu lebih ke situ. Jadi gue udah gak mikir lagi negara Asia Tenggara yang di bawah itu loh. Sesombong itu. Sombong itu gak sih? Apakah ini sombong atau ini wajar untuk kita yang tiba-tiba sepak bola itu boleh upgrade lebih baik gitu. Nah ini apakah hanya gue yang ngalamin atau kalian juga gitu? Gue minta pendapat kalian. Apakah sama? Gila sih. Kalau saya juga merasakan hal yang sama ya, bahwa level permainan timnas kita saat ini sudah sangat baik ya, sudah lebih baik daripada permainan-permainan yang sebelumnya ya, dan sudah ada beberapa sejarah yang berhasil kita pecahkan guys ya, dan semoga pelan-pelan perlahan-lahan ya timnas kita ini terus berjaya guys, terus melaju, dan harapannya suatu saat nanti ya timnas kita ini dapat disejajarkan dengan timnas-timnas ya, nggak usah ngomong di Eropa dulu guys ya, khusus di Asia dulu ya, dapat disejajarkan dengan Korea Selatan dan Jepang guys ya, mudah-mudahan. Video barusan tuh bener-bener bisa bikin mewek guys. Asli sedih banget itu. Aduh terharu banget sih. Bahkan bisa nangis itu nonton video kayak gitu aja ya. Dan kalian tahu pasti ini yang fans timnas nih pasti bakal relate sama video barusan. Maksudnya kayak timnas tuh dulu zaman-zaman, gue tuh dulu fans timnas sejak SD pas zaman AFF 2010 sampai sekarang 24 tahun. Itu dari yang begini mainnya sampai segini itu bener-bener bikin wah gila sih. Dan gue yakin kalian semua pada relate. Dan itu tuh ya, kemarin mainnya tuh jam 1:30 malam. Lu tahu 1:30 malam tuh jam orang tidur. Dan itu hari Jumat, hari kerja. Tapi orang bisa seramai itu untuk nonton. Gila, itu perempat final. Itu bukan prime time kita nonton timnas kayak jam 7, 8, 9 malam. Enggak, gila loh. Seramai itu. Gue yakin sih sekarang nih fans timnas bener-bener kayak bersatu lagi untuk mendukung timnas. Bener-bener kayaknya seantero negara nih tahu soal timnas ya, yang sedang berkembang dan lagi di top performance-nya. Dan gue gak bisa bayangin kalau Indonesia masuk final Piala Asia terus juara. Oke, lebih gila lagi masuk Piala Dunia. Kayaknya gue bakal nangis kejer, gak berhenti kayaknya. Nih gue aja bayangin nangis. Gue aja nonton video Egypt atau Mesir masuk Piala Dunia aja tuh ya. Masuk ya, maksudnya
terqualify gitu masuk ke Piala Dunia itu bener-bener bikin nangis. Lu lihat di video di TikTok banyak Mesir lolos Piala Dunia itu sedih banget, dan lu bayangin negara lu sendiri begitu, lu nggak akan berhenti nangis sih kayaknya sih. Dan sekarang kita main jam 9, itu jam yang oke untuk semua orang nonton, nobar semuanya harus berkumpul ya. Semuanya harus nonton pertandingan ini, wajib, dan semuanya harus saling mendukung. Dan gak usah ngehujat-hujat pemain kalau gagal ya, gak usah. Fans timnas itu selalu mendukung di saat kalah dan menang. Jadi kalian gak usah menghujat. Kalau kalian mau kritik, kritik aja. Pasti kritik ada. Contoh orang-orang yang ahli dalam sepak bola pasti mengkritik permainan kalau ada yang salah. Jadi kalau kalian gak tahu apa-apa, kalian jangan ngoceh, oke? Gak tahu ini mungkin Indonesia bisa menang lagi lawan Uzbek lewat drama yang lebih gokil. Dan kayaknya gue bakal nangis sih masuk final. Karena masuk final tuh udah otomatis masuk Olimpiade juga ya, Olimpiade Paris. Ini gue take video jam 12:30 sama jam yang kayak kemarin pertandingan, dan gue gak bisa tidur gara-gara liat video yang barusan. Sedih banget. Dan menurut gue 2030 Piala Dunia, di situ harus ada nama negara kita. Jadi kita harus berdoa semakin berjalannya waktu, timnas kita makin membaik dan makin bagus, dan liganya juga. Oke. Jangan lupa follow gue untuk info-info bola. Thank you. Oke guys ya, mungkin teman-teman di sini ada yang memikirkan 2030 ya, tetapi saya mungkin ekspektasi saya yang terlalu tinggi kali ya. Saya memikirkan atau membayangkan timnas kita lolos ke Piala Dunia 2026 guys ya. Jadi bukan 2030 tapi 2026 guys ya. Ya mudah-mudahan semuanya dapat berjalan sesuai dengan harapan. Saya nak seru kepada rakan-rakan kaum Cina dan India supaya datanglah ke stadium Selasa nanti esok untuk sokong perlawanan terakhir kelayakan Piala Dunia pasukan bola sepak negara kita. Saya rasa sedih tau. Sebab kalau kita perhatikan kat negara kita ni, setiap kaum akan sokong sukan yang hanya didominasi kaum mereka saja. Kalau badminton tu, penuh je kaum Cina boleh datang ke stadium, bersorak dan sanjung pemain badminton. Kalau dekat Instagram dan Facebook pemain tu, penuh je komen-komen dari anda. Kalau bola sepak, kaum India adalah juga datang tengok. Tapi kaum Cina memang susah sangat nak nampak. Padahal ramai je budak-budak Cina main futsal dan bola padang. Oh, nak bagi alasan sebab bola Malaysia tak kuat. Kalau macam tu, sepak takraw, hoki, kita siap juara Asia dan juara dunia gitu. Jangan cakap, oh Melayu pun sama tak sokong atlet kaum lain. Mana ada. Melayu sokong semua kaum tau. Walaupun yang main tu bukan Melayu. Tengok kat FB dan Insta, atlet bukan Melayu kita. Penuh je komen-komen daripada orang Melayu kita. Ada pernah tengok komen-komen kaum Cina dekat Instagram Faisal Halim atau pemain takraw kita? Cuba kira. Silat hari bulan, Arif Aiman pun mereka tak kenal. Kat stadium badminton tu pun penuh je tahu Melayu datang. Jangan macam ni. Sokong sajalah semua atlet kita walaupun yang main tu bukan kaum kita. Jangan bawa sentimen politik dalam sukan. Kita sokong semua dan dalam masa sama kita seru kerajaan supaya wajibkan setiap sukan ada campur kaum. Baru best. Dan saya jugalah nak sarankan pada ultras ke atau pengurusan pasukan bola sepak ke untuk dapatkan lebih ramai penyokong berbilang kaum. Carilah kat mana pun sampai dapat. Saya cakap ni atas fakta tau. Kalau tak puas hati, jawab dengan fakta. Repost video ni dan jangan lupa follow sekali. Saya makan dulu. Oke guys, saya bersyukur kita sebagai orang Indonesia di mana olahraga sepak bola itu sangat-sangat menyatukan kita semua ya. Jangankan kita bilang yang main ini orang Tionghoa atau orang Indonesia guys ya. Tetapi justru pemain-pemain timnas kita diisi oleh pemain-pemain keturunan ya. Tetapi lihat supporter kita ya, tim warga negara atau rakyat Indonesia sangat-sangat mendukung, memberikan support yang luar biasa kepada pemain-pemain timnas kita. Kita tidak lagi melihat itu sebagai orang luar atau orang mana-mana ya, tetapi siapapun yang sudah mengenakan seragam merah putih dan bertanding sepak bola membawa nama Indonesia, dia adalah orang Indonesia dan didukung oleh seluruh rakyat Indonesia ya. Namun rupanya ini berbanding terbalik di Malaysia guys ya, seperti yang abang ini sampaikan. Mereka masih
masih terbelenggu dalam perkauman seperti ini ya. Dalam olahraga pun masih ada hal-hal yang seperti ini. Ya, oleh karena itu ya, menurut saya bersyukur jadi orang Indonesia. Satu kata untuk timnas sekarang, mode baju putih menang, semuanya senang. Setelah melewati banyak cobaan, akhirnya kita melangkah lebih dekat menuju Piala Dunia. Sebuah hal yang saya bahkan tidak berani bermimpi. Tapi melihat proses timnas kita yang sekarang, saya ingin percaya bahwa asa itu selalu ada. Berhenti berbicara tentang pemain naturalisasi. Toh, kalian lihat kan di lapangan, mereka semua menggunakan seragam yang sama. Kecuali kiper sih. Mari beri dukungan sepenuh hati. Kasih apresiasi sebanyak mungkin ke jajaran timnas, pelatih, pemain, federasi, dan semua upaya yang terlibat memajukan timnas bola kita. Saya akhirnya bisa jadi saksi, menonton langsung sebuah pertandingan yang mengantarkan kita ke pentas dunia. Tapi mau kita ke stadion atau hanya mendukung lewat layar kaca, saya ucapkan terima kasih karena berkat kalian, pemain tampil percaya diri. Yang selalu ngehujat kalau timnas kalah gak diajak ya. Semoga kedepannya kita juga tidak terlalu berpuas diri. Jalan masih panjang, kalau bisa cari pemain grade yang lebih tinggi lagi agar pemain itu tidak cepat puas dan selalu menguji diri. Terima kasih sudah bekerja keras dan selalu membuktikan bahwa kalian semua pantas. Gemuruh GBK membuat mata saya berkaca. Betapa kita semua mencintai Indonesia lewat sepak bola. Jangan renggut kebahagiaan ini dari kami. Debat tetap pakai adab. Kalian sadar nggak, timnas ini beneran jadi anak debutan yang berkelahi sendiri di ronde 3. Bayangin aja semua musuhnya pada punya ranking 2 digit. Nah, tiba-tiba ada timnas yang rankingnya masih 3 digit, yaitu 134, justru menyala-nyala di sana. Gak cuma itu, timnas ini bahkan jadi satu-satunya negara dari regionalnya, yaitu ASEAN, yang berhasil lolos ke ronde 3. Ya, dialah timnas Indonesia. Sebuah negara yang untuk pertama kalinya mencatat sejarah lolos ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Seperti nggak kebayang sih, negara yang punya ranking 134 ini akan diadu dan kemungkinan bakalan bertemu dengan timnas-timnas langganan Piala Dunia semacam Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Bahkan ya, akun resmi FIFA yaitu FIFA World Cup bahkan memposting foto Tom Haye dan salah satunya juga foto Rizky Ridho yang disandingkan dengan timnas Korea Selatan. Dan buat timnas Indonesia yang akhir-akhir ini selalu buat kita bangga, kita cuma mau bilang, halo, terima kasih ya. Setelah masuk di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia, ini yang harus dilakukan Indonesia agar bisa masuk ke Piala Dunia. Yuk kita bahas. Nah, Indonesia ini negara yang bisa dikatakan kategorinya paling lemah lah. Jadi Indonesia masuk di pot 6. Itu artinya kita akan ketemu dengan entah itu Jepang, Iran, Korea Selatan, Australia, Qatar. Pokoknya dari semua pot 1 sampai pot 5, Indonesia akan ketemu salah satunya. Nah, nanti akan dibagi menjadi 3 grup. Yang satu grupnya masing-masing terdiri dari 6 tim. Untuk bisa lolos ke Piala Dunia, Indonesia harus finish di peringkat 1 atau peringkat 2. Itu artinya jika sudah ada 2 tim dari tiap grup, sudah ada 6 perwakilan dari Asia yang masuk Piala Dunia. Tapi meskipun nggak finish di peringkat 1 atau peringkat 2, Indonesia masih punya kesempatan, yaitu finish di peringkat 3 atau peringkat 4. Kedua peringkat tersebut akan masuk ke babak keempat. Itu artinya ada 6 tim yang akan merebutkan 2 tiket ke Piala Dunia. Karena untuk zona Asia ini punya 8 slot tiket Piala Dunia. Jadi kesimpulannya adalah agar bisa langsung lolos ke Piala Dunia, Indonesia harus finish peringkat 1 atau peringkat 2 dari 6 tim yang ada di grup, atau finish peringkat 3, peringkat 4 untuk masuk ke babak 4 untuk bisa mengamankan 2 tiket ke Piala Dunia. Nah, ini akan aku share jadwal pengundian grupnya dan jadwal pertandingan timnas Indonesia. Rangkuman ini aku ambil dari Indo Transfer, akunnya Indo Transfer. Nah, ini undian kualifikasi babak 3 tanggal 27 Juni 2024. Nah, catat ini tanggal matchday-nya. Semuanya, semua pertandingan akan dilakukan di tandang dan kandang, jadi akan ada 10 pertandingan. Jadi di GBK akan ada lagi, tapi entah GBK atau mana, tapi pastinya di Indonesia akan ada lagi. Yuk nabung lagi. September, Oktober, November 2024, lalu Maret dan Juni 2025. Tuntaskan Goes to Piala Dunia. Let's go. Oke guys ya, Indonesia akan memulai petualangan yang cukup panjang ya untuk bisa sampai ke Piala Dunia guys ya. Karena harus melawan tim-tim kuat di Asia guys ya, seperti Jepang ya, Iran, Korea Selatan, nanti ada Australia, Qatar, Arab Saudi, dan tim-tim lainnya yang mudah-mudahan timnas kita mampu untuk
mengalahkan mereka, guys. Alhamdulillah, Allahu Akbar, ya Allah. Indonesia lolos, guys. Timnas kita lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia, guys. Ya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini sejarah, guys. Gol dicetak oleh Tom Haye dan Rizky Ridho, ya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan buat netizen, gue tuh bingung ya, kalian kok masih ada sih yang meragukan negara kalian sendiri untuk lolos? Kenapa? Kenapa di kolom komentar video gue yang sebelumnya masih banyak orang-orang yang malah ngeraguin Indonesia, malah ngejagoin Filipina? Otak kalian di mana? Otak kalian di mana? Hah? Dan buat kalian yang udah menebak skor dengan benar dan menebak juga siapa yang mencetak gol, gua udah siapin jersey yang akan gua kirim ke alamat rumah kalian. Kalian kirim DM ke gua. Ya, alamat rumah kalian gua tunggu 2 kali 24 jam. Ya, kalian cepetan DM ke gua. Ya, dengan hasil ini timnas kita udah nggak perlu lagi nunggu hasil Irak sama Vietnam, guys. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya Allah. Nah, buat kalian semua yang mungkin suka nonton live streaming ya, mau game atau apapun, mungkin olahraga apapun atau bahkan olahraga bola, kalian bisa klik link yang ada di bio gua, atau kalian bisa ketik jala2.com. Kalian bisa nonton streaming sepuasnya ya, guys ya. Ya Allah, alhamdulillah. Gimana nih menurut kalian, siapa pemain yang jadi idola kalian hari ini? Tulis di kolom komentar. Dadah. Terima kasih Indonesia atas kepercayaan dan dukungan yang tiada henti kepada saya. Kepercayaan yang telah diberikan kepada saya membuat saya akan selalu berjuang penuh untuk membangun sebuah tim yang bisa saing dengan tim mancanegara lainnya, mempunyai performa tinggi dan disiplin, terutama ketepatan waktu. Oleh karena itu saya juga memilih Shopee garansi tepat waktu. Belanja online di Shopee, karena di Shopee ada garansi tepat waktu, gratis voucher kalau telat. Gak apa-apa, guys ya, meskipun ini VT-nya iklan ya, tapi saya mengapresiasi Coach Sintayong yang mau berusaha untuk bisa melafalkan atau mengucapkan dengan bahasa Indonesia, guys ya. Mudah-mudahan secara perlahan-lahan ya, Sintayong ini bisa lancar berbahasa Indonesia, karena saya pikir dengan beliau bisa lancar berbahasa Indonesia ya, itu akan sangat memudahkan beliau untuk berkomunikasi dengan pemain-pemain yang lain, guys. Dan bukan hanya Sintayong ya, tetapi juga pemain-pemain keturunan yang masih belum menguasai penuh bahasa Indonesia ya, mudah-mudahan perlahan-lahan mereka juga bisa menguasai bahasa Indonesia. Oke, guys ya, sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada timnas kita yang sudah berhasil lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia, dan kita akan menyaksikan perjuangan panjang ya, petualangan baru timnas Indonesia. Mudah-mudahan timnas kita dapat tampil maksimal, berjuang penuh, fight ya, kalau kata Pak Erick Thohir, fight back. Mudah-mudahan Indonesia dapat lolos ke Piala Dunia. Itu harapannya. Terserahlah kalian bilang saya menghayal terlalu tinggi, omong terlalu tinggi, nggak apa-apa, guys ya. Kita bangun optimis, bangun harapan baru. Timnas kita mampu dan bisa lolos ke Piala Dunia di tahun 2026, guys ya. Amin. Terima kasih untuk teman-teman semua. Tetap dukung timnas kita. Sampai jumpa lagi.